Halo semuanya, mata ketiga akan memberikan inspirasi kepada Anda semua melalui nubuat Liu Powen tentang banjir besar yang akan terjadi. Pada episode kali ini, kami akan menafsirkan bencana banjir besar untuk kalian semua. Selain wabah besar, nubuat Liu Powen juga mengatakan bahwa kota makmur berubah jadi lautan, gedung-gedung tinggi berubah jadi bukit lumpur. Dapat dilihat bahwa banjir sangat serius, kota kebanjiran dan telah berubah menjadi lautan. Bahkan gedung-gedung tinggi terendam oleh lumpur pasir dan berubah menjadi bukit lumpur. Ini mengingatkan kita akan banjir besar yang saat ini sedang menimpa Tiongkok. Hujan lebat terjadi di banyak provinsi di Tiongkok Selatan sejak Juni tahun ini. Pada saat yang sama, terjadi terus-menerus bencana alam, hujan es, salju lebat, dan banjir di berbagai daerah di Tiongkok. Tahun ini adalah tahun yang penuh bencana, juga tahun yang sangat aneh. Menurut angka resmi dari pihak resmi Tiongkok, sebanyak 8,52 juta orang di 24 provinsi dan kota-kota di Tiongkok Selatan dan Tiongkok Tengah terkena dampak bencana. Pada pagi hari tanggal 17 Juni 2020, pembangkit listrik di Kabupaten Tanpa, Prefektur Kanci, Provinsi Sichuan bagian hulu Bendungan Tiga Ngarai dihancurkan oleh banjir dan terjadi tanah longsor. Banyak orang mungkin telah melihatnya dari video yang beredar di internet. Sangat menyedihkan dan seluruh desa terendam. Kejadian ini telah menimbulkan banyak kontroversi. Kegagalan Bendungan Tiga Ngarai sekali lagi menarik perhatian semua orang. Saat ini, banyak kota di daratan Tiongkok telah banjir dan berubah menjadi lautan. Kota-kota makmur telah berubah menjadi lautan luas seperti yang diprediksi oleh nubuat ini. Kota Guizhou kebanjiran, menyusul kemudian kota Yichang juga kebanjiran. Kota Wuhan dan Hefei bernasib sama kebanjiran, seperti terlihat di video yang beredar di internet. Jalan-jalan kota semuanya tenggelam oleh air banjir dan sangat dalam. Pada umumnya air di jalan-jalan sudah setinggi pinggang, apalagi di perairan yang dalam. Mungkin saja jika orang turun ke sana bisa lenyap seketika. Mobil-mobil di jalanan semuanya hanyut diterjang air banjir. Toko-toko juga tenggelam oleh banjir. Kementerian Sumber Daya Air Tiongkok mengklaim bahwa di bawah pengaruh hujan deras, tinggi air di 13 sungai di Provinsi Sichuan, Chongqing, Guangxi, Guangdong, Anhui, Zhejiang, dan tempat-tempat lain telah melampaui tingkat peringatan. Bahkan di Chongqing telah tenggelam. Untuk melindungi Chongqing, Bendungan Tiga Ngarai terdesak melepaskan air bah besar-besaran. Namun Yichang yang di bagian hilir justru menjadi kebanjiran, dan selanjutnya Wuhan. Peta satelit Google menunjukkan bahwa Bendungan Tiga Ngarai secara serius telah berubah bentuk dan telah terekspos sejak tahun lalu, ditambah dengan banjir langka yang saat ini dihadapi. Banyak ahli pemeliharaan air memprediksi bahwa Bendungan Tiga Ngarai mungkin berada dalam bahaya. Mungkin suatu saat bendungan akan roboh, membahayakan ratusan juta orang di bagian tengah dan hilir sungai Yangtze. Pakar pemeliharaan air Jerman, Wang Weluo, pada tahun lalu memperingatkan ketika Bendungan Tiga Ngarai mengalami deformasi yang parah. Menurut foto-foto, rata-rata pergeseran bendungan sangat serius. Ini akan memiliki konsekuensi serius roboh pada bendungan itu. Jika Bendungan Tiga Ngarai roboh, ratusan ribu jiwa manusia akan tewas. Wang Weluo menjelaskan bahwa Bendungan Tiga Ngarai terbentuk dari puluhan bendungan beton independen yang merupakan lusinan bendungan independen. Setiap bendungan ditempatkan di atas batuan dasar. Ini terpisah dari batuan dasar. Mereka tidak dielas secara bersama dan juga tidak ada tiang pancang. Tidak seperti bangunan tinggi pada umumnya, hanya ditempatkan di atas batuan dasar sungai Yangtze. Di bawah pengaruh tekanan air dan suhu, akan terjadi pergeseran posisi dan deformasi pada bendungan independen tersebut. Dengan kata lain, Bendungan Tiga Ngarai di sungai Yangtze terus bergerak. Desain ini menentukan kerentanan dan bahaya Bendungan Tiga Ngarai. Baru-baru ini, media sosial luar negeri juga melaporkan sebuah berita, yaitu insinyur struktural kelas 1 yang terdaftar di tingkat nasional. Huang Xiaokun, seorang penyelia doktoral dari Akademi Penelitian Bangunan Tiongkok dan Chief Engineer CABR Teknologi Co Ltd, mengeluarkan peringatan pada kelompok temannya di WeChat. Ia katakan yang tinggal di hilir Yichang agar melarikan diri. Saya beritahu sekali lagi untuk terakhir kalinya. Oleh sebab itu, dalam nubuat dikatakan banjir besar yang mengerikan. Dewasa ini masih belum tahu apakah banjir besar itu akan terjadi pada tahun ini
atau mungkin juga merujuk pada banjir yang sedang terjadi di Tiongkok saat ini. Kita hanya bisa perlahan-lahan mengamati dan melihatnya, dan nubuat tersebut juga mengatakan konsekuensi serius dari bencana besar itu. Termasuk apa saja konsekuensi serius dari wabah besar pada nubuat sebelumnya? Nubuat tersebut mengatakan, ayah bunda meninggal sulit menguburkannya. Orang tua meninggal, anak-anak dan cucu yang menggotongnya. Semua makhluk terkena bencana bersama. Serangga dan semut juga terkena bencana. Ini mengerikan. Nubuat ini menginformasikannya secara langsung terang-terangan. Kita bisa melihat betapa mengerikan konsekuensi dari bencana besar ini. Ini sangat mirip dengan nubuat yang diberikan dalam monumen Gunung Taipai Liu Pawen. Dalam nubuat monumen Liu Pawen menyebutkan bahwa dalam bencana itu, mayat bergelimpangan di mana-mana. Tidak akan ada orang yang mengurusnya. 10.000 orang miskin tinggal 1.000, 10.000 orang kaya tinggal 2 hingga 3. Apakah kematian ini sangat mengerikan? Setidaknya 9 dari 10 orang akan tewas berdasarkan nubuat pada monumen Liu Pawen. Namun jumlah ini mungkin telah diubah sekarang, tidak akan meninggal begitu banyak. Akan tetapi meskipun tidak akan mati begitu banyak, namun konsekuensinya masih sangat menakutkan. Sekarang kita lihat selanjutnya. Nubuat itu menjelaskan apa kunci untuk selamat dari bencana besar ini. Untungnya ada 2 batang kayu besar menopang bangunan besar. Burung dan domba berjalan pulang ke kampung halaman. Dapat bertemu dengan kelinci kayu berumur panjang. Makhluk kehidupan menikmati kebahagiaan dan kemakmuran. Orang yang tahu kematian akan menghargainya. Kemakmuran berada di wilayah utara. Untungnya ada 2 batang kayu besar menopang bangunan besar. Apa artinya ini? Maksudnya ada orang kudus yang membantu umat manusia melewati musibah bencana besar tersebut. Orang kudus ini memiliki 2 batang kayu besar dalam kehidupannya. Untungnya ada 2 batang kayu besar menopang bangunan besar. Siapa orang kudus yang memiliki 2 kayu? Selanjutnya nubuat di belakang mengatakan, dapat bertemu dengan unsur kelinci kayu berumur panjang. Itu maksudnya, orang kudus tersebut lahir pada tahun kelinci kayu. Ini adalah 1 batang kayu dari kalender orang Tiongkok. Yang bisa masuk dalam kategori kelinci kayu adalah satu-satunya tahun 1951. Pada dasarnya, kita sekarang telah menekankan bahwa orang kudus itu lahir pada 1951 tahun kelinci kayu. 5 elemen memiliki unsur kayu, ini 1 unsur. Lalu apa kayu yang satu lagi? Mari kita lihat lagi bersama-sama dengan nubuat lain. Nubuat Liu Pawen dalam Tui Pai Tu mengatakannya lebih jelas terhadap orang kudus ini. Tui Pai Tu juga mengatakan bahwa kita sedang menghadapi bencana besar pada saat ini dan wabah besar akan segera datang. Dalam 10 orang, 9 orang akan tewas. Hal ini dikatakan dalam nubuat Tui Pai Tu. Pada saat ini, ada orang kudus yang membantu manusia agar selamat dari bencana. Siapa orang kudus tersebut? Dikatakan bahwa orang kudus akan dilahirkan pada posisi mata ayam emas pada Tiongkok saat ini. Peta Tiongkok kita sekarang bentuknya seekor ayam. Ayam emas dalam nubuat mengacu pada posisi mata ayam dalam peta Tiongkok ini, di mana lokasinya posisi mata ayam emas pada peta Tiongkok adalah persis di lokasi Provinsi Jilin. Tui Pai Tu mengatakan bahwa orang kudus akan dilahirkan di Provinsi Jilin, Tiongkok, dan Tui Pai Tu selanjutnya mengatakan bahwa orang kudus tersebut lahir pada tahun harimau kelinci. Kami menggabungkan tahun kayu dalam prasasti Menara Qinling, dapat menetapkan tahun kayu adalah pada tahun 1951, tahun kelinci kayu. Kemudian Tui Pai Tu juga mengatakan bahwa orang suci menggunakan karakter kayu sebagai marga, yaitu marga Li. Coba kalian kita lihat dalam karakter Li ini ada sebuah kayu. Ini persis sama dengan apa yang disebutkan dalam nubuat prasasti Menara Qinling. Orang kudus tersebut ada 2 kayu yang bertepatan dengan kayu di marga keluarga, dan pada tahun kelahirannya tersebut ada unsur kayu 2 kayu. Jadi sekarang kita dapat menentukan dengan menggabungkan hal-hal ini. Orang kudus dilahirkan di Provinsi Jilin dan pada tahun 1951 dengan nama keluarga Li. Prasasti Liu Pawen sangat jelas menggunakan metode anagram karakter misterius untuk memberitahu semua orang apa pusaka ajaib agar dapat melewati bencana di depan Anda, yaitu mantra 3 karakter sejati, baik dan sabar. Ini juga dijelaskan dalam Tui Pai Tu. Tui Pai Tu bahwa orang kudus akan turun ke bumi menyebarkan 3 karakter maha hukum ke dunia.
Kami coba menggabungkan 3 nubuat yang berbeda ini. Seharusnya adalah mantra 3 karakter sejati, baik dan sabar, mantra 3 karakter. Jadi pada dasarnya kami telah menguraikan nubuat tersebut. Orang Kudus lahir pada tahun 1951 dan lahir di Provinsi Jilin dengan marga keluarga Li. Menyebarkan mantra 3 karakter sejati, baik dan sabar. Ini yang diisyaratkan dalam nubuat tersebut. Ulasan kami terhadap nubuat prasasti Menara Jinling sampai di sini. Terima kasih kepada Anda yang sudah menontonnya. Inspirasi mata ketiga membawa Anda memandang dunia. Terima kasih telah menonton. Nantikanlah sajian nubuat dari kami yang lebih indah. Kita bertemu di edisi video berikutnya. Terima kasih atas like Anda, subscribe dan share ke teman-teman. Jika Anda memiliki pemikiran, pandangan yang berbeda, silakan beri komentar di forum ini.